Keren banget ini episode ini. GG anjing langsung pemerintah ditendang anjir. Bohong itu diundang itu ya orang-orang bangsat itu. Halo semuanya, kembali lagi nih. Selamat datang buat teman-teman Dragoncast episode 4, tempatnya kita ngobrol santai ya. Hari ini kita akan membahas isu-isu yang cukup panas tapi dengan kepala dingin. Seperti yang kita dengar di beberapa media sosial dan kita lihat juga dari statementnya Menteri Keuangan kita Pak Purbaya yang akan membasmi perihal pakaian thrift. Oke? Nah, kali ini gue juga gak sendiri, ditemanin dua tamu kece kita. Yang pertama ada Pak Wido. Sebagai apa nih Pak? Kalau boleh tahu nih. Sebagai pelaku thrift di Bandung. Pelaku thrift di Bandung. Dan siapa nih? Bang M, boleh perkenalan? Sebagai apa nih Bang M? Aku pelaku pedagang thrift juga. Oke, ini ada pelaku pedagang thrift di Kota Bandung ya. Dan satu lagi, buat teman-teman yang suka dengan channel ini, nyalakan notifikasinya dan jangan lupa subscribe. Oke? Nah, oke guys, jadi biar aku jelasin dulu ya teman-teman ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada statement yang lumayan jadi bahan nih di sosial media dari Menteri Keuangan kita atau Pak Purbaya yang mengatakan bahwa pakaian bekas impor atau thrift itu akan harus dibasmi. Katanya bisa merusak industri tekstil dalam negeri dan masuk kategori barang ilegal. Nah, yang pertama nih, mungkin aku akan nanya ke Pak Wido dulu nih Pak. Kan Bapak nih sebagai pelaku usaha thrift di Kota Bandung ini nih. Yeah. Gimana sih perasaan Bapak ketika mendengar statement itu yang ada di sosial media nih Pak? Oke, kalau dari saya menanggapin statementnya Pak Purbaya, gini sih, thrifting ini udah ada sejak zaman dahulu kala ya Pak ya, waktu dari tahun 1994 tepatnya ya, udah mulai ada thrifting. Dan sampai sekarang barang ini akan tetap selalu masuk gitu ke Indonesia. Kenapa? Ini juga pernah saya bawa dan bicarakan dengan Menteri Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan dan juga dengan Menteri Teten Mas Duki selaku Menteri UMKM waktu itu, dan juga dengan Bang Adian Apitupulu. Jadi kita udah pernah bahas masalah ini Pak dengan pemerintah gitu ya. Nah, barang ini gimana pun caranya pasti masuk ke sini. Kenapa? Karena kita itu di Indonesia ada 15.000 pulau Pak di Indonesia ini, dan juga kalau mau ditahan gitu, maksudnya nggak boleh masuk, berdasarkan data nih ya dari waktu itu kita ngobrol dengan Bang Adian Apitupulu, polisi air kita itu kapalnya hanya 400 gitu. 400 kapal se-Indonesia. Nah, dengan 400 kapal ini gimana mau cover pulau 15.000? Kira-kira bakal ke cover nggak? Jadi kalau misalnya ditutup Pak dari sini, dia akan masuk jalur lain, kayak gitu. Jadi sebenarnya solusinya itu bukan dilarang atau ditutup, tapi diregulasi. Karena apa itu diregulasi? Jadi tinggal dikasih semacam kuota aja sih Pak. Jadi misalnya tunjuk satu perusahaan yang untuk masukin barang ini gitu. Jadi kita perlu diregulasi. Gini, selama ini dari tahun dulu sampai sekarang mungkin banyak kebocoran ya di negara, karena mungkin ada beberapa yang barang masuk ini tidak bayar pajak, atau pajaknya udah bayar tapi mungkin disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, mending semuanya itu lewat satu pintu gitu.
daripada ini nggak bisa ditutup tetap masuk, lebih baik diregulasi, dikasih kuota dalam waktu 1 tahun bolehnya masuk segini, udah gitu aja gitu. Karena gimana pun juga nggak akan bisa dicegah sih yang kayak gini. Jadi mending jadi devisa negara, pemasukan untuk negara daripada seperti ini. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Mungkin dari Bang Em gimana nih Oh, iya. tambahannya? Kan tadi udah sempat menjelaskan juga nih bahwa si thrifting itu masuk di Indonesia tuh hampir dari tahun 1994 ya Bang Em ya. Nah, kira-kira Bang Em apa nih solusi dari statement apa tanggapan dari statementnya Pak Purbaya ini? Berat banget ini ya. Berat. Pertanyaannya berat banget. Tugas Pak Purbayanya pun berat banget. Dalam artian thrifting ini udah jadi ekosistem kalau menurutku pribadi nih kayak. Di situ udah ada pelaku usahanya, di situ udah ada audiensnya, dalam artian udah ada customernya. Dan kenapa harus ditutup gitu kan? Apakah Bapak sendiri sudah menyiapkan solusinya ketika ekosistem ini itu ditutup gitu? Banyak yang cari makan di sini gitu Pak. Kita ini Pak cuman tamatan SD, SMP, SMA, bukan anak kuliahan semua yang ada di sini tuh Pak. Kita cuman cari sedikit rezeki lah dari sini. Jadi kalau misalkan Bapak tutup ini thrifting, kira-kira tanggung jawab Bapak apa? Gitu kan. Aku pernah dengar juga Bapak, kita majukan UMKM dalam negeri. Aku setuju banget. Aku juga salah satu pelaku UMKM dalam negeri. Jadi aku udah tahu banget gimana caranya kita produce, gimana caranya kita marketing, gimana caranya kita selling. Gak semua orang bisa melakukan itu, aku yakin banget. Belum lagi terkait modal. Di produksi kita ada modal, di marketing kita ada modal. Seribet itu. Thrifting ini apa Pak? Thrifting ini tuh cuman, kalau menurutku ya, ada barang kita bisa jual. Ya kan? Di samping harganya tadi yang gini loh, sometimes kita tuh pengen pakai pakaian brand, tapi kita nggak ada duit, bener ya kan? Bener ya? Kayak gitu ya teman-teman ya. Thrifting ini jadi solusi buat kita, ya kan? Jadi kalau misalkan thrifting ini dibunuh, menurut aku bukan solusi sih. Nah, aku juga setuju jawabannya si Wido tadi dengan meregulasi gitu kan. Nah, itu menurut aku lebih wise sih Pak, daripada harus ditutup gitu. Kalau misalkan Bapak bilang kita majukan UMKM, ya udah membuat lapangan pekerjaan. Menurutku nggak semua orang mau kerja deh. Ada orang tuh yang mentalnya emang pengen mental usaha, mental dagang, bukan mental disuruh-suruh juga gitu. Sorry ya agak kasar teman-teman yang maksudnya It's okay, arahnya tuh nggak ke sana. Cuman maksud kita itu biarkanlah kita berdagang, biarkanlah kita maju dengan cara kita. Kalau memang ini memberatkan negara, regulasi lah. Jadi menurutku lebih wise aja sih Pak, karena banyak orang yang cari makan di sini Pak ya, yang Bapak tidak tahu. Oke, ya. Gitu kali kurang lebih ya. Kalau gitu kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Dipersembahkan sama siapa nih kopi? Jangan, ini belum masuk sponsor ini. Jangan Belum masuk sponsor. Tolonglah ini ya. Oke ya. Jadi tanggapannya kita kopi ya. Ini boleh nih ya? boleh santai aja Bang, mau Gas, ngerokok, gas, makan gas. kita santai aja. Tuh Pak, kita aja makannya begini loh Pak. Jadi tolong. Tolong ya. Oke guys, jadi ya tanggapan luar biasa lah. Dari statementnya Pak Purbaya itu mungkin banyak banget pro dan kontra yang terjadi mungkin ya di lapangan ini. Tapi ini sebenarnya aku tuh ingin mempertanyakan dari hal-hal yang mungkin yang sudah basi di telinga kita nih. Mungkin ke Bang Em dulu ya, boleh nggak ke Bang Em dulu? Boleh ya. Terus gimana nih Bang, menurut Abang isu barang impor itu selalu dikatakan ilegal. Nah, apa nih tanggapannya, kenapa kita tuh selalu disebut ilegal? Apa nih Bang tanggapannya? Kalau tanggapan aku karena emang peraturannya belum ada aja. Peraturan. Belum ada undang-undangnya aja. Harusnya aku balik tanya kenapa pemerintah nggak mau bikin tuh undang-undangnya. Ya kan? Sudah terjawab Apa susahnya? Itu barang masuk. Benar-benar dikoordinir. Kita punya instrumennya, kita ada bea cukai, kita ada yang
orang-orang pintar di DPR itulah yang mengatur segala sesuatu terkait undang-undangnya. Sistematisnya. Betul. Negara kita hebat kok. Kenapa nggak diatur? Atur aja sekarang, bikin gitu kan. Sesimpel as that, man. Dari Pak Wido gimana, mungkin ada tanggapan isu tentang barang Oke. ilegal, barang impor tuh sebagai Nih. ilegal nih gimana? Aku juga udah cari tahu masalah peraturan dan perundang-undangan masalah thrifting ini ya. Jadi sebenarnya di undang-undang kita itu tidak ada menjelaskan kalau thrifting itu dilarang, Bang Em. Nggak ada tuh di undang-undang. Adanya satu undang-undang yang menyatakan bahwa dilarang mengimpor barang bekas ke Indonesia karena sebenarnya peraturan itu ditujukan untuk melindungi pabrik-pabrik otomotif dan elektronik, Bang, bukan untuk baju thrifting, Bukan ke tekstil ya. bukan ke tekstil, Elektronik dan elektronik otomotif. dan otomotif. Sebenarnya dua itu di undang-undang kita. Tapi ada memang peraturan menteri, permen. Oh, Nah, permennya ini isinya memang melarang thrifting. Berarti peraturan menteri. Kalau peraturan menteri itu bisa diganti. ya. Nah, setiap ganti menteri baru itu bisa diregulasi lagi. Makanya nih Menteri Perdagangan yang baru, ayolah kita regulasi gimana nih thrifting. Kita cegah nggak bisa tetap masuk, lebih baik jadi devisa negara ya nggak Bang Bener Emet? lah, bener lah. Nah, kayak gitu. Ayolah kita iniin. Kita juga pengen bermanfaat buat negara, anjay. Oh, men. Dan juga aku ada tambahan Gi. Gimana? Tadi statementnya M yang banyak orang yang cari makan Ya, di thrifting ini. Ini berdasarkan data ya. Data dari Kementerian UMKM. Itu orang yang terlibat di industri thrifting di Indonesia sekarang sudah mencapai 7,5 juta. Bayangin 7,5 juta se-Indonesia. Kalian bisa bayangin nggak kalau thrifting tiba-tiba dilarang? Kemana nih orang 7,5 juta nyari uang, nyari makan buat anaknya, nyari buat keluarganya? 7,5 juta loh Pak, bisa nggak Bapak siapin lapangan pekerjaan 7,5 juta? Kalau nggak bisa, pemerintah untuk cariin kita lapangan pekerjaan, ya udah biarin kita dong. Kita udah nggak bisa siapin lapangan pekerjaan, setidaknya jangan ganggu gitu lapak pekerjaan dan cari makan kita gitu. Kita di sini nyari sesuap nasi kok, bukan nyari sebongkah berlian gitu ya. Gitu guys. benar. Tuh, pemerintah, apalagi kalau misalkan ngomongin lowongan pekerjaan di negara Indonesia, mungkin Bapak-bapak juga bisa tahu ya bagaimana rumitnya, sistematis ataupun kayak spesifik kayak apa namanya itu sih Pak? Kalau sekarang jadi loker teh? Lupa lagi bro. Rekrutmen, sistem rekrutmen. Kriteria. Kriteria ya, maksudnya kayak kriteria cari pekerjaan Indonesia tuh belibet banget ya. Apalagi sekarang kalau misalkan mau menggantikan 7,5 juta yang tadi pelaku usaha thrift ini ya. Oke, kita akan balik nih ke statementnya Pak Purbaya tadi ya, bilang bahwa pakaian thrift itu kan harus dibasmi, katanya itu akan ngerusak lingkungan industri tekstil dan industri tekstil yang merusak atau mencemari lingkungan. Oke. Nah, mungkin dari Bang M lagi nih, Bang M. Menurut Bang M, sekarang kalau misalkan dari sisi lingkungan nih, thrifting itu punya dampak positif nggak sih untuk lingkungan? Oh iya, ini kalau misalkan ngobrol sama aku bakal debat sampai pagi nih sebenarnya teman-teman ya. Karena thrifting itu dari kata thriftnya aja itu kan sebenarnya kita itu mendukung sustainability kan, keberlangsungan, ya kan? Jadi baju yang kita pakai ini nggak kita buang, kita manfaatin lagi dengan memakai lagi. Jadi otomatis kan dari segi limbahnya sendiri terkendali, lingkungan terjaga, banyak efek-efek, banyak dampak-dampak positif yang kita dapat dari thrifting ini Pak sebenarnya Pak. Udah kayak ngobrol sama Pak Purbaya. Iya. Ini suatu kehormatan ini aku bisa bisa menanggapi dan difasilitasi hari ini. Memberikan pendapat. Benar. Habis itu ya balik lagi kayak tadi kan yang ujung-ujungnya tuh duit gitu Pak. Pendapatan kita berapa sih orang-orang manusia-manusia ini?
yang pengen punya baju Branded ya. branded nggak kesampaian gitu kan, ya banyak lah positifnya, itu positif banget lah ya, baik dari finansial, dari mendukung keberlanjutan, sustainability tadi ya teman-teman ya. Jadi menurutku agak kontradiktif ketika kita menyangkut pautkannya dengan lingkungan. Nah, apalagi ada isu lagi tuh tidak sehat dari luar, itu pembodohan macam apa lagi anjir ya kan? Ya, baju itu kalian rebus aja 100 derajat mati semua kumannya. Jadi nggak usah lebay gitu. Apalagi dibentur-benturin sama UMKM. Nah ini agak lebar nih aku ya. Aku juga pelaku UMKM, aku juga bikin pakaian baru ya, soal kalian tahu ya. Dan aku nggak pernah masalah dan aku nggak pernah ngerasa kalau segmen market aku itu diganggu sama thrift. Itu dua hal yang berbeda, nggak bisa di-compare apple to apple. Nah jadi ini yang dipakai nih ya. Kita walaupun tabatan SD, SMP tetap smart kita. Ini bangsa Indonesia ini. Anjay. Mantap guys. Oke, mungkin dari Poido ada tambahan nih bagaimana menanggapi isu katanya apakah ada dampak positif buat lingkungan atau tidak? Lingkungan jelas. Jadi gini, di seluruh dunia zaman sekarang, apalagi di negara maju, itu mereka menggalakkan thrifting justru, Bang Ya. Em. Contohnya negara apa nih, Bang? Negara Amerika, negara Jepang, Negara dan Jepang. lain-lain. Oke. Itu mereka malah menggalakkan kalau masyarakatnya itu kalau bisa pakai baju bekas aja. Jadi tidak terjadi limbah gitu. Nah, yang kedua, aku juga pernah dapat data nih. Kalau kita bikin baju baru, guys, itu menggunakan air bersih 8 galon. Nah, jadi dengan kita menghemat pembuatan baju baru dan kita pakai baju bekas, berarti kita menghemat air juga ya di bumi. Dan pasti orang-orang yang pecinta lingkungan hidup gitu pasti setuju sih sama thrifting ini. Cuman di Indonesia thrifting dilarang. Nah, Di negara lain enggak, bos. why? Mengapa ya? Yang besar itu kenapa? Hanya di Indonesia saja thrifting itu dilarang. Iya, Sedangkan di Malaysia negara- enggak, Benar. di Singapura enggak. Mereka jualan thrifting. Iya. Mereka malah ada pabrik thrifting. Pemerintahnya support malah ya. Di Jepang, di Korea. Kenapa cuma di sini doang? Kenapa Gitu. tuh? Aneh Kenapa kan? tuh guys? Di sana Pak, di Amerika nggak dilarang, di Jepang dilarang, negara-negara maju malah menggalakkan, kok di kita dilarang, aneh banget ya. Aneh. Tolonglah itu ya Pak ya. Coba diperhatikan juga itu impor legal tekstilnya itu ya. Kita pernah dapat data waktu itu kan Dok. Hah? Aduh, aku lupa, cuman yang jelas kalau nggak salah 80% dari total impor Indonesia itu apa tekstil apa gitu kan, yang paling besar. Ya. Jadi sebenarnya dari 100% dari berapa ton gitu yang masuk ke Indonesia itu ya thrifting itu hanya kurang dari 4% gitu. Jadi ya rata-rata sebenarnya banyaknya ya baju baru gitu. Dan ya itu nggak apple to apple ya. Benar. Untuk ngebandingin kita sama UMKM gitu, thrifting tuh kayak Bang M aja lah. Baju Bang M kira-kira berapa persen thriftingnya sebagai pelaku thrifting? Wah, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya keloyalitasan saya untuk thrifting. Banyak Oke. banget, hampir baju aku rata-ratanya thrift. Berapa persen tuh di lemari baju thrifting? Hah? Berapa persen? 80%. 80% baju thrifting. Jadi ini berbanding terbalik ya. Kalau aku paling 20% baju thriftingnya. Padahal aku pelaku usaha thrifting, tapi tetap kan beli baju baru. Maksudnya jadi Oh iya benar. Segmen Jadi bukan berarti thrifting itu ngeganggu UMKM, kita tetap beli baju baru. Benar. Aku pun juga beli baju baru, tenang aja. Iya. Apalagi aku produksi baju baru juga ya. Jangan lupa ya. Ini. Apa tuh nama tokonya tuh di bawah ini? Boleh lah ya di cyber.official kalau pengen baju barunya Bang Ada M. juga baju baru, Tuh. kita usaha baju baru juga gitu. Jadi ya ngapain takut, nggak usah disaing-saingin takut kita produksi baju takut sama thrifting, nggak usah. Orang Bang M aja pelaku usaha baju baru dan juga thrifting, jadi nggak masalah gitu.
Kan kalau logikanya ngapain aku takut saingan sama baju bekas? Iya. Gitu ya. Benar. Sebenarnya Logikanya itu logika logika paling- sehatnya kayak gitu iya kan? sebenarnya. Iya. Dan rata-rata juga di Indonesia 90% orangnya tuh nggak suka baju thrifting loh, cuma segmented doang. Karena kan thrifting itu segmented ya Pak ya. Nah, aku ada apa ya, point of view tambahan sebenarnya. S UMKM, S Sebagai produksi baju baru ya. apa? Aku sangat mengkhawatirkan brand-brand kita nyebutnya itu WL, white label. Itu yang impor dari Cina tuh. Ya, Betul. langsung sebutin aja tuh dari Cina. Cina nih. Kenapa banyak UMKM nih ya, tapi dalam tanda kutip mereka itu nggak produksi sebenarnya. Mereka itu bulet-bulet ngimpor baju, nggak ada labelnya, makanya kita sebut white label. Sampai sini mereka kasih label mereka sendiri. Apakah itu disebut UMKM? Apakah itu disebut mendorong gerakan UMKM? Apakah pemerintah mensupport itu, mendukung itu? Coba Pak ya, cobalah itu ya, dipikirin itu ya. Dari mana itu? Karya macam apa itu ya? Kita impor baju, nggak ada mereknya, kita tempel sampai Indonesia mereknya. Itu namanya white label. Coba di search aja itu ya di medsos manapun itu ya. Itu justru yang mengancam UMKM dalam negeri menurutku. Wah, itu emang Ngeri nggak? Jadi pakaian-pakaian dari Cina tuh emang mengerikan itu dan merugikan itu sebenarnya. Cuman kenapa selalu jadi kambing hitam, thrifting lah, bahas single import lah gitu kan. Cuman lucu-lucunya nih ya, kalau misalkan aku baca-baca komen ya, tentang pro kontra UMKM, pakaian thrifting nih. Mungkin aku akan nanya ke Pak Wido ya Pak. Menurut Bapak nih, kira-kira kalau misalkan thrifting dengan UMKM itu kolaborasi possible atau tidak Pak? Possible, sangat-sangat possible. Gimana tuh? Maksudnya memungkinkannya. Jadi dalam bentuk kolaborasi seperti apa biasanya? Gini sih, kayak aku juga kan baca ya komen-komen gitu ya. Jadi sebenarnya yang ditakutin sama pelaku UMKM itu sekarang ya kayak bersaing online sebenarnya, karena mereka itu tidak mencoba untuk berjualan online. Kayak konten kita yang sebelumnya yang viral, aku baca harusnya nggak ada Shopee, harusnya nggak ada Tokopedia, Ya. kan lucu ya. Maksudnya kita nggak bisa loh ikut itu perkembangan zaman. Malah yang aku sarankan, ayolah UMKM belajar kita lakukan online gitu sih. Jadi nanti ya kita buat satu sesi bila perlu, free gratis, satu training caranya jualan online. Nanti bisa aku, Bang M, Bugi yang ngisi. Ayo training gratis, kita training. Kalian jangan takut saingan sama thrifting, sama apa. Tapi kalian harus mengupgrade skill kalian sendiri gitu. Kalau orang jualan online ya udah, kita juga jualan online UMKM kita, kenapa enggak? Benar. Gitu. Iya, komentar-komentar lucu banget nih. Kalau menurut saya nih, matikan semua platform yang berbasis online, pasti UMKM berjalan lancar. Lah gimana cara Mas? Astagfirullah. Ini ya, netizen ya. Lucu Oke. ya, itu nggak akan bisa dibasmi sih, nggak Itu akan lucu bisa banget dimatikan. ya. Aku mau kasih bongkar sedikit kecacatan, bukan kecacatan dari teman ya. Jadi banyak UMKM kita ini kekuatannya menurut aku duit. The power of duit. Sekarang kita marketingnya dari mana sih kalau nggak ads digital, ya kan? Ya. Siapa yang punya duit lo yang hidup, udah gitu aja sekarang. Kasian bagi teman-teman yang uangnya pas-pasan, cuman pengen nge-brand, pengen bikin produk sendiri. Jadi makanya aku selalu bilang, buat teman-teman yang baru mau pengen belajar jualan, udahlah jualan thrift aja. Kenapa jualan thrift? Yang penting barangnya ada, udah kalian tinggal jual. Kalian tuh nggak harus mikirin budget marketing, produksinya gimana. Itu tuh the next of bisnis kalian nanti. Yang berawal dari thrifting dulu. Sabar dulu. Dengan dana pas-pasan, uang tabungan seadanya, belajarnya dari thrift.
Nanti kalau emang udah berkembang pesat, udah ngerti kalian bagaimana selling, bagaimana marketing, bagaimana produksiannya, uang kalian udah cukup, baru tuh kalian ke arah yang lebih maju lagi lah, nge-branding. Untuk awal, udahlah, let's go thrifting man. Keren, thrifting itu seru pokoknya. Seru banget ya. Jadi banyak hal yang bisa diekspor ya kalau misalkan kita mau terjun ke dunia thrifting. Dari product knowledge-nya mungkin, dari cara brandingnya, cara menjualnya. Oke. Nah, aku akan baca ini Pak, komentar yang dari sosial media kita ya. Ini komennya live tuh. Selain barang baru impor Cina, brand mall, itu juga banyak made in luar. Banyak yang bilang industri tekstil dalam negeri banyak gulung tikar karena thrift. Padahal harga thrift sekarang katanya nggak ngotak. Harusnya bagus dong kalau thrift harganya tinggi, jadi nggak merusak harga produk lokal. Tapi thrifting yang dikambing hitamkan. Itu menurut Bapak gimana nih komentar itu Pak? Gimana intinya gimana? Jadi menurut dia tuh kalau misalkan selain barang impor Cina yang merusak UMKM, banyak pedagang-pedagang tekstil juga yang gulung tikar karena thrift. Padahal harga thrift sekarang banyak yang nggak ngotak. Itu tadi sih nggak bisa dibandingin, intinya itu nggak apple to apple kalau bandingin thrifting sama UMKM tuh nggak apple to apple. Thrifting ini pangsa pasarnya Bang M banyak yang kita jual itu 70% ke daerah timur, benar nggak? Ya, jadi lebih ke Daerah timur mungkin bisa disebut Pak kota-kotanya apa? Papua, Maluku, Pulau Sulawesi, Manado ya. Kupang, Manado, dan lain-lain itu. Jadi sebenarnya mereka itu akses untuk beli baju barunya nggak ada di Papua, coba di pelosok. Aksesnya, ya. Gimana mereka mau beli baju baru? Ya. Mau nggak ada, toko nggak ada. Nah dari thrifting inilah mereka dapat baju. Jadi suatu saat pernah aku dikirimin sama customer video dia buka thrifting yang kita kirim. Jadi waktu itu Bang M ceritanya si orang di Papua ini belilah thrifting sama kita. Sampai di sana orang-orang tuh udah ngantri mau beli karena mereka nggak punya baju. Ya. Bener-bener di lemari mereka tuh cuma ada 5 pasang, 4 pasang, pakai itu aja diganti itu aja. Nah pas datang thrifting yang harganya murah yang terjangkau untuk mereka ini, jadi si kawatnya dibuka. Ya, langsung nggak pecah kawat. Dia pecah kawat, tapi mereka dibatasin gitu kayak pakai kayu, nggak boleh dulu ya, gitu ya. Merekanya jauh, jarak 10 meter dibuka, terus dihitung 1, 2, 3, pas dibuka, datanglah mereka rebutan terus melukin si thriftingnya itu Bang, yang satu orang dapat 10 misalnya, terus dihitung lah 1, 2, 3, oh langsung bayar, berarti thrifting itu segitunya ya, diperlukan gitu untuk daerah-daerah tertentu, bukan. Nah kalau di kota-kota besar ya belinya paling yang branded yang segmen-segmen tertentu lah. Misalnya kita buka thrifting nggak langsung 10-100 baju kita bawa semua masukin ke dalam lemari kan, enggak ya, nggak cocok, nggak mau kita pakai gitu. Jadi cocok-cocokan berdasarkan style aja. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berpikir secara logika tuh banyak impact positif ya yang diberikan oleh thrifting itu gitu. Jadi thrifting itu sebagai solusi, bukan musuh ataupun ancaman buat UMKM yang ada di negara kita. Oke. Sama juga ada nih statement yang lucu juga nih dari Tony or Ali ya akunnya. Kalau ada yang baru ngapain beli bekas? Harga bekas lebih dari harga yang baru, nggak ngotak tuh yang jualan. Boga duit, mana mah bro, eta teh. Anjir. Tinggal nggak usah dibeli aja ya kan, biarin aja. Nah, kalau misalkan menurut Awedon, kalau misalkan thrifting itu bisa menjadikan solusi buat mengurangi angka pengangguran mungkin yang ada di negara Indonesia. Menurut Bapak kira-kira nih sebagai orang-orang yang pemula yang mau terjun di dunia thrifting itu apa hal-hal dasar yang harus dipersiapkan?
Yang harus dipersiapkan untuk orang-orang yang baru mau mulai itu pertama siapin duit ya, siapin uang. Dan di thrifting itu modalnya nggak besar. Start from berapa? Start from ya kalau mau beli langsung balnya masih terjangkau lah, gaji UMR gitu. Bisa ya. Nah atau misalnya kalau belum ada uang beli dulu paket usaha gitu. Start from ratusan ribu lah udah bisa ya. Udah bisa. Gitu. Jadi ya nggak harus ini. Yang pertama modal. Yang kedua itu mental yang harus disiapin. Ya mental. Jadi kalau buka pakaian thrift harus bener juga mentalnya, jangan ngarepin wah barangnya brand semua bang, kok ini barangnya nggak brand semua. Ya kalau mau beli brand semua ya belinya di mall gitu ya, bukan di thrifting gitu. Nah itu mentalnya tuh disiapin. Mentalnya juga apa, dengan cari tahu gimana cara dagang online, cara main TikTok gitu-gitu. Kayak gitu sih yang penting ya, modal dan mental sih itu. Modal dan mental ya dari Pak Wido. Dari Bang Em mungkin ada tambahan hal-hal dasar yang harus dilakukan buat pemula, buat transisi ke yang suka mau main thrift nih. Sama sih, yang pertama duit pasti ya, Duit teman-teman ya. pasti Duit utama yang ya. tidak seberapa itu pokoknya. Daripada kalian harus mikirin tadi yang aku bilang, produksi, marketing, selling. Wah, habis duit kita di situ. Yang pertama siapin duit, murah banget lah pokoknya. Yang kedua siapin, sama lah, mental berarti. Ya, berarti hal dasar. Mental pedagang ya. Pokoknya barang ini kalau nggak laku, nggak makan. Udah, mental kayak gitu aja. Kalian tinggal terima digaji sama Tuhan habis itu. Nah udah. Oke. Siapkan mental dan keikhlasan kalian pokoknya ya. Satu teman-teman ya, jadi modal dan mental yang harus disiapin kalau misalkan kalian tertarik ke usaha thrifting ini. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah berbicara banyak nih tadi ya, perihal thrifting di negara kita sendiri. Nah, menurut Pak Wido sendiri nih Pak Wido, kalau misalkan dikasih kesempatan ngomong langsung ke pemerintah, apa sih yang akan Bapak sampaikan? Mungkin inti atau ketegasan itu apa yang disampaikan ke pemerintah ini? Ya itu sih Pak, seperti yang tadi saya bilang, regulasi kami Pak, gitu. Regulasi kami siap mendatangkan devisa untuk negara, siap bayar pajak, jangan malah ditutup tapi nggak ada solusinya. Nanti kemana tuh 7.500.000 pelaku usaha thrifting di Indonesia ini? Itu 7.500.000 data 2023 ya. 2025 mungkin lebih banyak lagi gitu. Nah kemana gitu? Jadi udahlah, jangan saya akan tutup, saya akan apa. Nggak bisa Pak, nggak bisa ditutup ini. Tapi bisanya diregulasi, tolonglah. Itu aja sih pesan aku. Dari Bang Em mungkin ada tambahan, kalau misalkan diberikan kesempatan ngomong ke pemerintah nih, kira-kira hal apa yang Bang Em ingin tegaskan untuk sampaikan ke pemerintah? Ya kurang lebih sama lah ya. Support kami Pak. Jangan dikucilin kaminya. Support kami. Kalian orang-orang pintar semua di situ. Tolonglah kerjasamanya. Kita di sini udah ngebantu kalian untuk kasih lapangan pekerjaan sebenarnya 7,5 juta tuh. Ya. Banyak itu 7,5 juta itu. Misalnya di toko Bang M meng-hire berapa orang nih? Berapa orang karyawan tuh? Sebut saja Jadi seberapa? Ya segitulah. Segitulah ya. Segitulah. Kita perlu menggunakan bahasa isyarat segitulah. Oke. Ya, Banyak berarti yang kita bantu ya kan? itu dia Pak. Orang-orang ini untuk Sama mendapatkan latar belakang pendidikan kita itu beda-beda Pak ya. Kita ini cuma tamatan SD Pak, SD, SMP. Nggak semuanya punya edukasi tinggi, jadi tolong itu juga dipertimbangkan gitu. Oke ya. Mudah-mudahan terdengar sampai ke pemerintah ya, teman-teman, nanti bantu ya untuk like, share video ini. Kalau misalkan dirasa bermanfaat dan relate sama keresahan kalian, oke? Nah, mungkin jadi intinya thrifting itu bukan musuh, tapi peluang kalau misalkan diatur dengan benar. Nah, mungkin bisa membantu ekonomi rakyat dan menjaga kestabilan ekonomi di bumi ini gitu ya. Nah, kira-kira ada tambahan nggak dari Pak Wido atau dari Bang Em buat statement ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas gitu sebelum closing? Ada nggak kira-kira? Apa ya? Apa dah? Apa nih? Kita free talk aja, free talk ya.
karena dari tadi pembahasannya udah berat nih, udah pemerintahan, regulasi, Asli ini berat banget. perundangan, peraturan menteri, semua yang disebut ya. Jadi kita apa deh buat ice breakingnya sebelum closing. Udah berapa menit tuh? 30 berapa? Iya, Pak. Nah, ini cukup lah. Kira-kira apa nih? Apa yang perlu dibahas kira-kira Pak? Buat jadi hook atau jadi klipnya. Soalnya kalau misalkan langsung closing, takutnya ada beberapa yang belum sampai sih. Apa ya? Udah bacain pertanyaan in live aja kalau nggak? Ada yang itu nggak? Ada. Mana lainnya? Ada yang nanya nggak? Jadi semangat. Oh siap. Thank you guys. Oke ya. Mungkin langsung closing aja berinya. Masih cukup ya Pak? Cukup. Oke, jadi aku akan memberikan closing statement sedikit buat teman-teman ya. Mungkin juga ada closing statement juga dari Pak Widodo atau dari Bang M. Jadi kesimpulannya, pernyataan dari Kementerian Keuangan kita yang baru ini, Pak Purbaya, yang katanya ingin membasmi trik itu mungkin akan kurang tepat bagi beberapa masyarakat selaku pelaku thrifting di Indonesia, khususnya kita nih di Bandung ya. Tapi mungkin efeknya bisa memberikan hal-hal yang menyakitkan bagi rakyat-rakyat Indonesia yang menaruh kehidupannya atau menaruh rezekinya di mata pencarian thrifting ini. Gitu. Jadi saran atau pesan dari kami mungkin untuk pemerintah, tolong jangan mandang sebelah mata ke thrifting. Jangan selalu menjadi kambing hitamkan kami sebagai pelaku usaha thrifting. Coba memberikan solusi, mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya dari segmen thrifting gitu ya. Jadi mantap banget nih, terima kasih atas waktunya buat Pak Wido, buat Bang M ya. Mudah-mudahan usaha kita semua lancar, kita sehat, diberikan kebenaran, jalan yang baik oleh pemerintah, didengarkan. Kalau misalkan ada beberapa teman-teman juga nih yang merasa kurang puas dengan obrolan ini, mungkin kita akan free undang ya Pak ya. Kalau misalkan ada pelaku UMKM misalkan, atau part of pemerintah yang ingin mendiskusikan tentang thrifting di sini, boleh banget langsung aja tinggal DM aja dari sosial media kita maupun di TikTok ataupun di Instagram. Ya mungkin itu saja sih yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, aku Ugi pamit. Bang M cabut. Thank you udah diundang di sini by the way. Dan Video pamit. thank you semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube channelnya Dragon Bandung. See you guys. Bye.